Kadang-kadang kita suka ngeliat tuh gerakannya bagus ya, gerakannya tenaganya bagus ya, kenceng ya, tapi kok bisa kalah? Anda pikir mudah menang dalam pertandingan seni pencaksilat? Coba kita diskusi, kira-kira bener nggak apa yang gue bahas pada video ini? Hai guys, balik lagi sama gue Irfan Jeremy. Kalau lo emang kenal gue, ya emang gue. Sadar nggak kalau pertandingan seni pada pencaksilat itu sangat subjektif, tergantung sudut pandang juri yang menilai. Berbeda halnya dengan kategori tanding yang tingkat subjektivitasnya lebih rendah. Meskipun itu tetap ada aja sih juri yang tiba-tiba nyatet sebuah nilai tendangan padahal nggak ada tendangan. Nggak guys, gue nggak mau kalian berpikir negatif thinking ya. Juri juga manusia, mungkin dia khilaf atau gimana. Biarkan itu menjadi tanggung jawabnya dia sebagai juri. Kita saling menghargai saja. Gitu guys. Balik lagi kategori seni, ada 4 yaitu tunggal, ganda, regu, dan solo kreatif. Ada 2 diantaranya yang tingkat subjektivitasnya sangat tinggi seperti ganda dan solo kreatif. Karena apa? Karena tidak baku, gerakannya bebas. Yang penting 3 menit. Menggunakan senjata yang ditentukan dan variasinya tergantung kreativitas pelatih ataupun atlet itu sendiri. Terus gimana cara juri bisa nilai kalau juri aja nggak tahu gerakannya seperti apa yang akan ditampilkan? Ya kan karena ada aspek serang bela, kemantapan, keserasian antar pasangan. Begitupun juga pada solo kreatif. Nah, hal tersebutlah yang bikin solo kreatif dan ganda itu sesuatu yang sangat subjektif. Bisa jadi pengetahuan serang bela dan kelogisan gerak antar juri itu berbeda. Misalkan juri ini menganggap gerakan A itu tidak logis, tidak masuk di akal lah. Sedangkan juri yang satu lagi menganggap gerakan A ini ya logis-logis saja atau masuk di logika lah. Dan akhirnya terdapat gap persepsi yang jauh antara kedua juri ini. Dan akhirnya juga kadang-kadang kita suka ngeliat tuh gerakannya bagus ya, gerakannya tenaganya bagus ya, kenceng ya, tapi kok bisa kalah? Nah, bisa jadi memang gerakannya itu kurang masuk di logika. Meskipun lawannya atlet tersebut yang tadi yang barusan dibahas itu gerakannya bagus juga dan tenaganya juga di bawah yang atlet pertama ini. Jadi atlet A ini punya tenaga gerakan yang orang lihat itu bagus. Nah, yang atlet B ini punya tenaga yang di bawah atlet A. Gerakannya bagus juga. Nah, kita bisa lihat dari aspek logisan gerak, bisa kita lihat banyak jurusnya, variasi gerakannya, dan itu yang terkadang kita hanya melihat wah kenceng nih, wah bagus nih, pasti menang nih. Ya belum tentu. Bisa jadi yang A ini memang kencang dan bagus, tapi gerakannya atau jurusnya lebih sedikit. Sedangkan yang B ini tenaganya lebih di bawah yang A, tapi gerakan dia ini padat, banyak, bervariasi, dan masuk di logika. Bisa jadi yang B itu yang menjadi menang. Nah, itu nggak bisa dipungkiri juga. Nah, gimana kalau misalkan tunggal dan bergu? Itu kan subjektivitasnya lebih rendah ya daripada ganda dan solo kreatif. Meskipun masih tinggi juga subjektivitasnya, sudut pandang juri yang berbeda. Nah, yang gue bahas tadi, kadang-kadang gue juga masih suka lihat tuh, misalkan ketika ngerakin tunggal, tenaganya bagus, tapi kalah dengan tenaganya yang biasa-biasa aja gitu. Nah, penonton awam tuh bakal nanya, kok bisa ya kalah ya? Tapi kalau kita atlet yang paham gerakannya, kita paham kebenaran geraknya, kita akan bisa merasakan aura kebenaran gerak yang sesungguhnya gitu dalam penampilan 3 menit itu. Terutama aura-aura yang keluar dari atlet tersebut yang menampilkan gerakan yang lebih baik walaupun tenaganya lebih kurang gitu. Padahal tenaganya kurang tapi gerakannya sangat beraura, sangat bagus lah, sangat enak dilihat, ya wajar aja dia menang gitu. Ibaratkan seperti itu. Dan setelah kita telah, ya itulah kunci kemenangan di kategori seni. Yang pertama enak dilihat, indah dilihat, rapih kuda-kudanya, gerakan antar gerakannya itu rapih, jelas setiap gerakannya. Itu mungkin jauh lebih baik daripada tenaga yang besar, power yang besar, tapi kuda-kudanya berantakan, gerakannya nggak jelas, banyak kebenaran gerak yang salah. Nah, mungkin kurang lebih begitulah sudut pandang juri ketika menilai sebuah penampilan di pertandingan. Kesimpulannya, kita sebagai atlet seni lah yang harus berpikir keras bagaimana kita menampilkan gerakan yang enak dilihat, baik dilihat orang lain maupun dilihat oleh juri. Kemudian yang pastinya kita harus tahu kebenaran geraknya, bisa kita ikutin pelatihan dari tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan tingkat nasional. Sehingga kita tahu pasti gerakannya seperti apa secara detail. Mungkin kalian bilang, ada kok di YouTube kita
kita bisa belajar di YouTube kok. Banyak tutorial-tutorial seni di YouTube, tapi kadang-kadang gerakan-gerakan tersebut masih ada yang salah. Karena apa? Perbedaan persepsi sudut pandang wasit juri. Sehingga lebih baik kita modal uang untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh IPSI dibandingkan kita otodidak. Ya, gue juga nggak membenarkan tutorial yang gue berikan di YouTube, kebenaran gerak yang gue berikan itu 100% benar. Gue nggak pernah bilang hal itu. Nah, lebih baik kalian mengikuti pelatihan yang diadakan oleh IPSI. Nah, kalau disingkat dari keseluruhan video ini mengenai poin pembahasannya, yang pertama, gerakan kita harus bagus, enak dilihat, setiap serangan harus jelas, yang pasti harus berpower juga, dan insya Allah kalau kita bisa melengkapi itu semua, aspek-aspek yang mendukung untuk penampilan lebih baik, juara sangat mudah didapat. Sekarang pertanyaannya, siap nggak sama prosesnya?